Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab ULC Institute yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu shorof. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masuk pada pertemuan ketiga ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita pelajari senantiasa bisa diingat oleh kita bersama, dan materi yang akan kita pelajari diberikan kemudahan dan supaya bisa kita pahami dan kita terapkan ketika membaca teks-teks bahasa Arab nantinya. Amin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن، نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas istilah-istilah penting ya dalam ilmu shorof, di mana istilah-istilah itu wajib ya kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mendalami ilmu shorof ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya selalu mereview apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Hal ini sangat penting ya karena materi yang akan kita pelajari malam ini itu ada kaitan ya, dan akan selalu ada kaitan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi kita harapkan kalau ada di antara Bapak Ibu yang kurang paham atau yang ya maksudnya ada yang ragu dengan materi sebelumnya, nah itu saya berharap ya nggak masalah ditanyakan aja ya Bapak Ibu, karena forum kita ini forum kajian ya, forum ngaji lah gitu. Jadi kalau seandainya ada yang ragu, ada yang kurang paham,
Nah, langsung tanyain aja. Nah, tujuan kita kan belajar ya, jadi nggak ada yang malu, nggak usah malu bertanya, karena kita semua sama di sini, sama-sama belajar gitu, termasuk saya sendiri. Nah, jadi silakan tanya aja kalau ada yang ragu. Kalau seandainya saya sedang menjelaskan, ada yang kurang jelas, nah langsung ditanyakan aja. Oke, pertama kita akan review dari awal ilmu shorof ya. Ilmu shorof itu dulu ilmu yang membahas apa, Bapak Ibu? Ilmu yang Perubahan membahas bentuk-bentuk perubahan kata kata dasar dasar menjadi kata-kata yang Oke. berimbuhan. Tujuannya untuk Dengan tujuan bisa menyesuaikan. menyesuaikannya dengan makna-makna yang diinginkan. Nah, oke. Jadi secara praktis ilmu shorof itu sama seperti bahasa kita ya, yaitu mengubah apa namanya, ilmu atau proses dalam mengubah kata dasar menjadi kata yang berimbuhan. Nah, hanya saja perbedaan dengan bahasa Indonesia, kalau kata dasar dengan kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia itu jumlahnya tidak pasti ya. Ada yang banyak sebagiannya, kemudian ada juga yang sedikit, tidak menentu. Nah, sementara kalau kata dasar kemudian kata berimbuhan dalam bahasa Arab itu sudah ditentukan ya. Nah, kata dasar dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il madhi. Nah, itu kata dasar. Sementara kata berimbuhannya ada berapa, Bapak Ibu? Ada 10. Ada 11. 11 kalau ditambah sama fi'il madhi. Nah, kalau kata berimbuhannya kita sebutlah 10 ya. 10 tambah fi'il madhi berarti 11. Nah, yang 11 ini dalam ilmu shorof disebut juga dengan sighat. Nah, sighat. Jadi kalau kita ditanya Bapak Ibu, ada berapa sighat dalam ilmu shorof atau dalam bahasa Arab? Jawabannya adalah ada 11. Mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, oke. Itu ya, 11 pembagian sighat dalam bahasa Arab. Oke. Nah, sederhana saja untuk apa namanya? Untuk murojaah ya, Bapak Ibu. Pertama, fi'il madhi menunjukkan perbuatan pada masa lalu. Oke, wazannya fa'ala ya. Fa'ala. Cara menerjemahkannya telah. Oke. Jadi kita munculkan makna telah. Misalnya kalau fataha telah membuka. Oke. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Oke, wazannya yaf'ulu. Misalnya yaftahu ya. Nah, cara menerjemahkannya sedang atau akan membuka. Nah, sedang atau akan membuka. Oke, terus masdar, kata dasar ya. Atau bisa juga disebut dia menunjukkan kejadian tapi tidak terkait dengan waktu. Tapi tidak terkait dengan keterangan waktu, baik masa lalu, masa sekarang ataupun yang akan datang. Nah, wazannya fa'lan. Cara nerjemahnya biasa ya, fathan, membuka atau pembukaan. Nah, itu namanya masdar. Ya. Jadi madhi, mudhari, masdar. Kemudian masdar mim. Sama dengan masdar, tapi dia diawali oleh mim. Nah, itu makanya disebut masdar mim. Ya, wazannya maf'alan. Nah, maf'alan, maftahan. Ya, maftahan. Oke, nah cara nerjemahnya sama. Ya, pembukaan atau membuka. Oke, terus ada isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim yang menunjuk pelaku perbuatan ya. Nah, wazannya fa'ilun, fatihun, orang yang membuka. Nah, cara nerjemahnya orang yang membuka. Oke, terus ada isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. Nah, maf'ulun, orang yang dikenai perbuatan. Ya, atau objek yang ya, orang atau sesuatu yang dikenai perbuatan. Nah, itu namanya isim maf'ul ya. Nah, isim maf'ul cara menerjemahnya maftuhun atau maf'ulun, wazannya
yang Orang yang dibuka. Maf'ulun. Orang yang di ya, atau yang di. Nah, itu isim maf'ul. Oke, terus fi'il amar, kata kerja perintah. Oke, wazannya uf'ul. Uf'ul. Atau Ah, fathan ya. Fathan ya. Kalau contohnya Iftah. Iftah ya. Iftah. Nah, iftah Ya, ya. iftah ya. Nah, salah satu wazannya uf'ul atau if'al. Iftah. Nah, contohnya iftah. Gimana cara nerjemahnya, Bapak Ibu? Bukalah. 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 Oke, itu fi'il amar ya. Kemudian ada fi'il nahi, kata kerja larangan. Larangan. Oke, Jangan wazannya la La taf'ul, taf'ul. la taftah. Ya. Jangan membuka. Janganlah kamu membuka. Jadi fi'il nahi cara nerjemahnya ada makna jangan. Janganlah. Oke, terus isim zaman. Keterangan Yang waktu. menunjukkan Isim yang menunjukkan keterangan waktu. Kemudian wazannya maf'alun ya. Maf'alun, maftahun. Ya, maftahun. Cara nerjemahnya waktu membuka. Waktu membuka. Atau tempat membuka. Nah, kalau isim makan baru tempat membuka. Ya. Isim yang menunjukkan tempat kejadian yang wazannya sama dengan isim zaman, yaitu maf'alun. Contohnya maftahun artinya tempat membuka. Oke, terus yang terakhir isim alat. Nama alat ya. Isim yang menunjukkan alat melakukan sesuatu. Wazannya maf'alun. Ada mif'alun. Ya, ada maf'alun, ada mif'alun. Contohnya miftahun. Nah, miftahun. Miftahun artinya alat membuka, berarti kunci. Nah, oke. Nah, itu pembahasan pertama ya. Nah, itu yang disebut dengan sifat. Oke, beranjak ke pembahasan kedua, ada namanya bina fi'il, Bapak Ibu, ya. Bina fi'il. Nah, seperti yang kelihatan ini. Nah, bina fi'il itu adalah pembahagian fi'il, ya, fi'il madhi maksudnya, berdasarkan huruf asalnya. Ya, pembahagian fi'il berdasarkan huruf asal. Apakah di huruf asal itu ada huruf ilat atau tidak? Nah, itu disebut dengan bina fi'il. Nah, kalau berbicara tentang bina asal, kata huruf asal, ada berapa? Ada berapa jenis fi'il dalam bahasa Arab, Bapak Ibu? Ada dua, Ustaz. Dua ya. Ada yang disebut dengan fi'il sulasi dan ada fi'il rubai. Nah, supaya sederhana, maksud fi'il sulasi, fi'il rubai ini adalah, jadi kata dasar dalam bahasa Arab tadi kan fi'il madhi. Iya. Ya. Nah, fi'il madhi ini dalam bahasa Arab itu ada yang jumlah hurufnya 3, ada yang jumlah hurufnya 4. Ya. Kalau yang jumlah hurufnya 3 disebut dengan fi'il sulasi. Sementara kalau yang jumlah hurufnya 4 disebut dengan fi'il rubai. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab itu jumlahnya nggak ada yang kurang dari 3 dan tidak ada yang lebih dari 4. Nah, tidak ada yang lebih dari 4. Kalau ada yang lebih, berarti lebihnya itu disebut dengan huruf tambahan. Ya, huruf tambahan. Yang asli itu cuman 3 atau 4. Nah, yang dimaksud huruf asal yang mana berarti Bapak Ibu? Kalau fi'il sulasi. Fa'fi'il, fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fa'ala. Kalau sulasi itu wazannya fa'ala. Fa-nya disebut fa'fi'il, ain-nya disebut ain fi'il, lamnya oke. Nah, 3 huruf itu disebut dengan huruf asal. Fa'ala. Nah, fa, fi'il, ain fi'il, lam fi'il disebut dengan huruf asal untuk fi'il sulasi. Nah, sementara kalau fi'il rubai, huruf asalnya ada 4. Ya, dengan wazan fa'lala. Fa-nya disebut dengan fa'fi'il, ain fi'il, lam yang pertama, dan lam kemudian fi'il kedua. Oke. Itu namanya huruf asal ya, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada ada fi'il yang jumlah hurufnya 3, berarti dia disebut dengan fi'il sulasi.
Tapi kalau ada fi'il madhi yang jumlah huruf asalnya 4, maka dia disebut dengan fi'il rubai. Nah, itu istilah yang perlu kita kenal duluan ya. Oke. Nah, sekarang ada namanya huruf asal ya. Apakah huruf asal itu ada huruf ilatnya atau ada huruf sahih? Nah, berdasarkan ini, maka huruf dalam ilmu shorof itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan huruf ilat, ada yang disebut dengan huruf sahih. Huruf ilat ada 3, alif, waw, ya. Sementara kalau huruf sahih selain yang 3. Nah, itu disebut dengan huruf sahih. Nah, sekarang yang dimaksud bina fi'il itu adalah apakah sebuah fi'il baik sulasi atau rubai, apakah di dalamnya ada huruf sahih atau ada huruf ilat. Nah, itu yang disebut dengan bina fi'il. Ya, kita bagi atau kita kelompokkan fi'il itu berdasarkan huruf asalnya. Apakah di sana ada huruf ilat atau tidak? Nah, berdasarkan ini kita sudah bagi kemarin. Ada berapa bina fi'il itu semuanya, Bapak Ibu? Ada 9. Nah, ada 9. Ada 9, Bu. Yang pertama bina sahih. Apa itu sahih? Semuanya huruf asli. Terdiri dari huruf-huruf semua huruf asalnya huruf sahih. Oke. Itu namanya bina sahih. Kalau fa fi'ilnya huruf ilat, disebut bina misal. Nah, misal. Kalau ain fi'il huruf ilat, bina ajwaf. Ajwaf. Kalau lam fi'ilnya huruf ilat, bina nakis. Nakis. Oke, sekarang kalau fa fi'il dan lam fi'ilnya huruf ilat, bina lafif mafruk. Bina lafif mafruk. Fa dengan lam. Bina lafif mafruk, Ustaz. Mafruk atau makrun, Bapak Ibu? Mafruk. Nah, mafruk ya. Karena fa dengan lam itu kan dipisah di tengah. Oh iya, pisah ya, betul. Fa ain lam. Nah, jadi kalau huruf ilat di fa sama lam, berarti itu lafif mafruk namanya. Oh iya, bukan kalau di tengah. Nah, tapi kalau yang di tengah. Ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf ilat, nah itu baru lafif makrun. Ya, makrun. Oke. Nah, sekarang semuanya huruf ilat. Majmu. Oke, sekarang salah satunya hamzah. Bina mahmuz. Nah, mahmuz. Kalau mahmuznya di ain? Mahmuz. Ain. Nah, kalau hamzahnya di lam fi'il? Mahmuz lam. Nah, kalau hamzahnya di fa fi'il? Mahmuz fa. Nah, mahmuz fa. Oke, terakhir. Kalau huruf ain dan lamnya sejenis disebut bina apa, Bapak Ibu? Mudhoaf sulasi. Nah, mudhoaf sulasi ya. Kalau seandainya zalzala, itu apa faedahnya? Zalzala binanya. Mudhoaf rubai. Nah, mudhoaf rubai. Karena fa dengan lam fiil pertamanya sejenis. Kemudian ain dengan lam keduanya juga sejenis. Nah, itu ya. Itu yang sudah kita bahas di 2 pertemuan terakhir minggu lalu. Oke. Kira-kira sampai di sini, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ragu silakan ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Untuk membedakan fi'il sulasi itu atau fi'il rubai ketika di kalimat itu bagaimana caranya Ustaz? Untuk menunjukkan bahwa yang terutama untuk yang rubai. Bagaimana kita bisa menentukan kalau itu bukan huruf tambahan? Bukan tambahan Ustaz ya. Oke, baik. Bagaimana cara kita menentukan untuk khususnya untuk rubai ya? Apakah dia tergolong sebagai huruf asli atau huruf tambahan? Oke, baik. Bagus Pak pertanyaannya. Nanti di salah satu tema yang akan kita bahas, ada yang diistilahkan dengan auzanul fi'il ya. Mengenal wazan fi'il. Nah,
Nanti kita akan mempelajari setidaknya ada 38 wazan ya yang ada dalam ilmu sharaf ini, yang masing-masingnya nanti punya wazan dan tasrifan lengkap sampai ke isim alat. Ya, mulai dari fi'il madhi, mudhari, masdar sampai kepada isim alat. Sekarang bagaimana cara kita membedakan? Misalnya di sebuah kalimat itu ada huruf asal semua atau ada huruf tambahan. Nah, jawabannya adalah dengan mengenal, ya, dengan cara mengenal dan membedakan semua wazan-wazan yang ada dalam ilmu sharaf itu, Pak. Ya, jadi ibaratnya kita belajar ini dalam proses instalasi ya. Dalam proses instalasi, wazan-wazan yang ada dalam ilmu sharaf itu kita install dalam pikiran, yang tujuannya nanti ya, kalau dia sudah terinstal secara penuh, sudah 100% misalnya, itu dengan otomatis kita akan bisa, Pak, bisa mengenali kalau misalnya yuwaswisu misalnya di surah An-Nas ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswisu. Nah, kita akan otomatis akan tahu kalau yuwaswisu itu wazannya adalah yufa'lilu, karena tidak ada wazan lain yang sama dengan yuwaswisu. Yuwaswisu ya. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Ya karena itu akan muncul secara otomatis nanti kalau seandainya kita sudah kenal dengan wazan ya, dengan wazan-wazan fiil yang ada. Karena yuwaswisu dia tidak akan mungkin masuk dalam mulhaq rubai. Nanti salah satu wazan itu ada namanya mulhaq birrubai. Ya, mulhaq birrubai. Nah, yang mana mulhaq birrubai ini agak mirip wazannya dengan rubai mujarrad. Ya, kalau mulhaq rubai itu ada huruf tambahan, sementara kalau rubai mujarrad tidak ada huruf tambahan. Nah, nanti kita akan otomatis tahu kalau yuwaswisu tidak mungkin dia masuk bab mulhaq birrubai. Kenapa nggak mungkin? Karena bab pertama mulhaq rubai itu wazannya adalah fa'lala. Ya, fa'lala, di mana huruf keempatnya harus sejenis dengan huruf sebelumnya. Ya, fa'lala jalbaba. Nah, sementara kalau yuwaswisu berarti fi'il madhinya adalah waswasa. Ya kan? Waswasa. Yang mana sin huruf terakhir tidak sama dengan huruf sebelumnya. Nah, jadi secara otomatis kita akan tahu berarti yuwaswisu itu semuanya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Ya, kenapa? Ya karena satu-satunya wazan yang pas dengan yuwaswisu itu adalah yufa'lilu, yang merupakan wazan dari rubai mujarrad. Nah, tidak mungkin dia masuk mulhaq birrubai dengan yang mana di mulhaq rubai itu ada huruf tambahan, yaitu huruf yang sama dengan huruf sebelumnya. Sementara kalau waswasa yuwaswisu, huruf sinnya tidak sama dengan huruf sebelumnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara mengenal huruf asal, huruf asli, nah nanti insya Allah akan kita kenal secara perlahan, Pak ya, dengan cara menghafalkan semua wazan-wazan yang ada dalam ilmu sharaf ini. Nah, nanti kita akan cicil sebenarnya untuk mengenal semua wazan yang ada. Nah, setelah kita kenal dengan semuanya, insya Allah otomatis nanti akan bisa menentukan kalau fiil itu semuanya huruf asli atau ada huruf tambahannya. Nah, ya, kurang lebihnya seperti itu Pak Khairul Umam ya. Berarti mutlak harus hafal Ustaz ya? Kalau sharaf ini mutlak Pak. Mutlak harus hafal. Minimal wazan. Nah, nanti kita akan pandu mana yang Bapak Ibu wajib hafal dan mana yang
sunnah muakkadah. Nanti ada sunnah muakkadahnya, ada sunnah ghairu muakkadah ya. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu bisa semuanya, nah itu lebih bagus. Tapi nanti ada pengelompokan, ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah muakkadah, dan kemudian ada yang boleh gitu. Walaupun seharusnya hafal semua, ya, khususnya apa yang ada di kitab Amsilah Tasrifiyah. Karena semua tasrif-tasrif yang ada di Amsilah Tasrifiyah itu semuanya adalah acuan. Ya, semuanya adalah acuan dalam mentasrif atau dalam mengubah kata dari satu sigat ke sigat yang lain. Jadi kalau seandainya kita sudah menguasai Amsilah, apapun fiil lain yang ada di kitab, nah insya Allah nanti akan bisa kita samakan dengan apa yang ada di Amsilah Tasrifiyah. Nah, nanti kita cicil Pak ya. Insya Allah sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan instalasinya selesai nanti. Amin. Sebenarnya kita belajar Nahwu Shorof ini proses instalasi sebenarnya. Ya, instalasi sama juga dengan ilmu-ilmu yang sifatnya rumus ya. Matematika, fisika, itu kan semuanya belajar itu adalah proses bagaimana menginstal ilmu itu supaya masuk dalam pikiran gitu. Jadi kalau ketemu dengan objek-objek yang lain yang sama dengan apa yang sudah dirumuskan, maka dia nanti secara otomatis akan terbaca. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami bahasa saya. Ya Ustaz, bisa. Oke. Baik Pak Khairul Umam. Nah, sekarang di hadapan Bapak Ibu, saya membuka kitab Amsilah Tasrifiyah ya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang belum punya PDF-nya, nanti akan saya bagikan. Nah, insya Allah kita akan mencoba mempreteli kitab ini sedikit demi sedikit ya. Tapi untuk malam ini hanya latihan menentukan bina fiil ya. Nah, ini hanya sederhana saja sebelum kita lanjut materi. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu ya. Di sini kan ada fiil madhi semua ini yang di sebelah kanan, yang pojok. Iya, Nah, Ustaz. sekarang kita mulai dari nasoro. Kira-kira nasoro bina apa Bapak Ibu? Bina Nasoro. sohi. Oke, bina Bina sohi. sohi. Kenapa sohi? Karena tidak ada huruf semuanya ilatnya. huruf Karena sohi. semuanya terdiri dari huruf Nah, sohi. karena semuanya. Bapak Ibu ada yang punya kitab aslinya nggak ini? Saya Punya. punya tapi dicari. Ada. Saya punya juga Ustaz, tapi nggak Punya, dibawa Ustaz. ke sini Ada Ustaz. Ustaz. Oke, ada semua ya. Ya. Tapi sebagian besarnya PDF ya. Lihat Kalau di ini aja Ustaz. ya, kalau memungkinkan Bapak Ibu punya kitab ini di rumah. Kalau yang bagusnya kitab aslinya gitu. Karena kalau PDF kan terbatas juga untuk membukanya gitu. Tapi kalau kitab asli, nah kita bisa ngelihat sebelum tidur, ngelihat bentar gitu kan. Dengerin tasrifannya misalnya. Nah, itu nanti bisa mempermudah. Nah, nanti kalau nggak ada, untuk sementara bisa menggunakan PDF ini. Oke. Nasara bina sahih. Kenapa sahih? Karena semua Semuanya huruf fiilnya terdiri dari huruf sahih. Nun huruf sahih. Sod sahih. Huruf sahih. Ro sahih. Berarti nasara binanya adalah bina sahih. Sahih. Oke, sekarang amala Bapak Ibu. Kira-kira bina apa? Amala. Bina mahmuz. Oke, mahmuz apa dia? Mahmuz fa, ain atau lam? Mahmuz fa. Kenapa mahmuz fa, Bapak Ibu? Karena fa fiilnya terdapat huruf hamzah. Huruf ilat atau hamzah? Hamzah. Nah, bedakan antara hamzah dengan alif ya, Bapak Ibu. Karena alif kalau dia terletak di badan atau huruf asal seperti ini, dia pasti tidak berharkat. Alif ya. Dia pasti tidak berharkat. Karena sebenarnya alif itu hanya ganti dari waw atau ganti dari iya. Dia tidak ada yang menjadi huruf asli. Alif itu.
Berbeda dengan hamzah ya. Kalau hamzah dia selalu berharkat. Nah, ini contohnya amala. Ya, binanya bina mahmuzfa. Kenapa mahmuzfa? Karena fa fiilnya terdapat huruf hamzah. Hamzah. Oke. Sekarang syawa, Bapak Ibu. Syawa, kira-kira bina apa dia? Syawa. Bina nakis. Lafif. Syawa. Lafif makrun. Lafif atau nakis? Lafif. Lafif ya Pak ya. Lafif. Lafif apa kira-kira? Syawa. Makrun. Makrun atau mafruk, Bu? Makrun. Makrun ya. Kenapa makrun? Karena fa fiil dengan lam fiilnya ditempati oleh huruf ilat. Nah, jadi syawa. Shin ini kan fa fiil. Kemudian waw Ain fiil. Kemudian alif. Ini bukan ya, Bu. Alifnya. Ini alif layinah, Bu ya. Alif layinah. Alif layinah ini berposisi sebagai lam fiil. Nah, ingat, kalau ada alif di huruf asal, dia sebenarnya adalah ganti dari waw atau ganti dari ya. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, alif layinah ini kira-kira ganti dari apa? Syawa. Iya. Dari ya atau dari waw? Ya. Nah, dari ya. Dari mana kita tahu ganti dari ya, Bapak Ibu? Dengan melihat fiil mudhari atau masdarnya. Nah, coba syawa mudhari'nya yashwi. Yashwi ini kan asalnya yashwiyu. Karena ada proses i'lal, maka dhammah ya-nya dibuang. Yashwiyu asalnya. Nah, berarti syawa ini asalnya adalah syawaya. Nah, diganti ya-nya jadi alif karena ya-nya berharkat, sementara huruf sebelumnya berharkat fathah. Nah, itu kaidah i'lal namanya ya. Oke, berarti binanya bina lafif makrun. Ya. Karena ain fiil ain dengan lam fiilnya huruf ilat. Oke, sekarang untuk yang fathah aja ya, Ustaz. Gimana, Pak? Sawayu itu karena wawunya harkatnya fathah aja ya, Ustaz. Kalau selain fathah tidak berlaku iklal itu. Oke. Nah, ya, kaidah yang barusan itu terjadi penggantian penggantian waw atau ya menjadi alif itu syaratnya kalau huruf sebelumnya fathah, Pak. Nah, syaratnya itu. Jadi ketika huruf waw dan ya berharkat dan sebelumnya fathah, ya, sebelum waw dan ya yang berharkat itu ada fathah. Misalnya wa nih. Ini kan wa-nya berharkat ya, fathah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, waw atau ya wajib diganti menjadi alif. Nah, itu makanya syawa yang asalnya syawaya, ya-nya diganti jadi alif. Kenapa? Karena sebelumnya berharkat fathah. Dan ya-nya juga berharkat ya, fathah juga kan. Nah, itu makanya ya-nya diganti menjadi alif. Nah, sama juga dengan waqo. Kalau waqo bina apa, Bapak Ibu? Waqo. Waqo, lafif juga, tapi lafif apa? Mafruk atau makrun? Mafruk. Mafruk. Kenapa mafruk, Pak? Fa dan lam fiilnya. Nah, karena fa dan lam fiilnya huruf ilat. Nah, sekarang waqo asalnya apa kira-kira? Waqoya atau waqowa? Waqoya. Nah, waqoya. Kenapa waqoya? Karena fi'il mudhari'nya yaqi. Karena fi'il mudhari'nya yaqiyu asalnya kan? Yaqiyu. Tapi kenapa dhammahnya dibuang? Karena berat. Nah, itu makanya karena kaidah i'lalnya dhammah itu berat di atas huruf ya, maka dibuang. Nah, sementara kalau di waqoya, nah sekarang saya nanya, kenapa waqo jadinya bukan waqoya? Karena harkatnya fathah, Ustaz. Karena ya berharkat dan huruf sebelumnya fathah. Maka ya-nya wajib diganti menjadi alif.
Nah, itu makanya waqo jadinya, bukan waqoya. Gitu juga ya dengan saro. Ya, apa asal saro? Yasri. Saro yasri. Berarti saroya. Saroya. Kenapa ya-nya diganti jadi alif? Karena ya-nya berharkat dan huruf sebelumnya fathah, maka ya-nya wajib diganti menjadi alif. Nah, jadi syaratnya Pak, ya. Jadi kalau sebelum ya yang berharkat atau sebelum waw yang berharkat itu fathah, maka waw dan ya harus diganti menjadi alif. Tapi kalau sebelumnya dhammah atau sebelumnya kasrah, maka waw dan ya tidak diganti menjadi alif. Nah, jadi yang diganti jadi alif itu kalau sebelumnya fathah saja. Oke, gitu Pak ya? Ya, Ustaz. Oke, kemudian satu lagi. Nah, sekarang wajila. Kira-kira bina apa dia? Wajila. Bina misal. Nah, misal apa? Wawi atau ya'i? Misal wawi. Kenapa misal wawi? Karena fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Nah, karena fa fi'ilnya huruf waw. Nah, langsung ini aja ya. Kalau dia misal wawi, kenapa misal wawi? Karena fa fi'ilnya huruf waw. Kalau ya bisa misal ya'i. Kenapa ya'i? Karena fa fi'ilnya berupa ya. Huruf ya. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari kitab Amsilah Tasrifiyah. Bapak Ibu bisa ngelihat sebenarnya binanya di sampingnya. Nah, ini binanya sudah ada. Nah, jadi yang di samping sebelah kanan, nah ini semuanya adalah nama-nama bina untuk fiil yang sebelah kirinya. Nah, jadi fataha binanya bina sahih. Wadha'a misal wawi. Yafa'a misal ya'i. Nah, jadi yang di pinggir ini Bapak Ibu bagi yang pertama kali ngelihat ya, yang di pinggir ini adalah nama bina untuk fiil yang di sampingnya. Ya. Nah, itu. Jadi Amsilah Tasrifiyah ini sangat praktis. Semua istilah yang sudah kita jelaskan di dalam Amsilah itu dijabarkan. Nah, nanti saya kirimkan bagi yang belum ya. Bagi yang belum ada kitabnya, nanti PDF ini saya kirimkan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Review kita selesai. Silakan kalau masih ada yang ragu, silakan ditanyakan. Kira-kira bisa dipahami apa yang sudah kita bahas? Insya Allah, Bu ya. Oke, berarti saya simpulkan sekali lagi. Pertama, kita belajar tentang pengertian ilmu shorof. Sudah selesai. Kemudian mengenal istilah kata dasar. Kemudian ada istilah kata berimbuhan. Kemudian ada istilah sighat. Kemudian ada istilah bina fi'il. Kemudian ada yang disebut dengan huruf asal. Ya kan? Ya, huruf asal. Kemudian fi'il secara umum ada dua. Ada sulasi, ada rubai. Okay. Huruf dalam ilmu shorof ada dua. Ada huruf sahih dan huruf ilat. Okay. Kemudian terakhir bina fi'il dalam ilmu shorof ada 9. Nah, itu. Mudah-mudahan dengan sering mengulang ini kita bisa lebih paham ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nggak ada pertanyaan Bapak Ibu? Paham ya? Insya Allah paham Ustaz. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk materi yang ketiga ya. Nah, ini juga sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi ya, Bapak Khairul Umam ya, Pak Khairul Umam. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang huruf asli dan mana yang huruf tambahan. Nah, nanti akan terjawab
ketika kita membahas wazan-wazan fi'il. Oke. Sekarang kita masuk istilah tema baru yang disebut dengan wazan-wazan fi'il ya, atau bahasa Arabnya auzanul fi'li. Auzanul fi'li. Auzanul fi'li. Oke. Nah, wazan. Mungkin Bapak Ibu sebagian ya agak apa namanya wazan. Apa itu wazan? Wazan itu sama dengan pola, Bapak Ibu ya. Wazan itu sama dengan pola. Pola fi'il. Nah, fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il madhi. Karena fi'il madhi kita anggap tadi sebagai kata dasar. Kata dasar. Nah, jadi kata dasar atau fi'il madhi dalam bahasa Arab itu polanya nggak satu. Ya, polanya tidak satu. Sama juga, misalnya kata dasar dalam bahasa Indonesia. Itu kan jumlah hurufnya kan beda-beda juga. Ya kan, misalnya buka. Itu ada berapa huruf? Buka. 4. Oke, terus apa lagi? Lihat. 5. Oke, terus apa lagi? Dengar. 7. Dengar. 6. Ada 7. 6 atau 7? 6 ya. Ada 6. Oke, terus apa lagi? Ada nggak kata dasar yang misalnya lebih dari 6, Bapak Ibu? Apa misalnya kalimatnya? Misalnya Cangkul. apa? Cangkul itu kata kerja atau kata Kerja. benda? Kerja. Kata kerja. Kata kerja. Bisa juga kata kerja, Bu ya. Cangkul, menyangkul gitu ya. Oh ya, bisa juga cangkul. Bisa, iya. Itu 7 ya. Oke. Iya. Berarti kata dasar dalam bahasa Indonesia itu juga banyak variasinya. Iya, betul. Ada yang 4, iya. ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf, bahkan ada yang 7 huruf juga. Apakah ada yang 8 huruf nggak, Bu? Yang 8 huruf. Misalnya mungkin ada ya. Tapi sayangnya dalam bahasa Indonesia jumlah huruf kata dasar itu nggak ada pengaruhnya. Ya kan? Nggak ada efeknya gitu. Walaupun kata dasarnya 7 huruf, itu kan nggak ada efek dalam pemasangan imbuhan kan? Nggak ada efek. Nggak ada pengaruh. Biasa aja kata dasarnya 7 huruf, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 5 gitu. Nah, tapi dalam bahasa Arab ya, kata dasar itu ada pola-polanya. Dan pola itulah nanti yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita memberi kalimat itu imbuhan, bagaimana caranya, bagaimana pola cara membacanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi dengan mengikuti pola, dengan mengenal pola dasar, nanti otomatis kita akan bisa mengubahnya menjadi 11 sighat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, wazan atau pola dasar fi'il dalam ilmu shorof itu ada 38 wazan. Ya. Kalau kita simpulkan, semua pola atau semua wazan dalam ilmu shorof itu ada 38. Nah, jadi fi'il madhi saja Bapak Ibu, itu polanya ada 38. Semuanya fi'il madhi itu. Semuanya fi'il madhi. Nah, 38 itu nanti akan bisa berubah menjadi fi'il mudhari'. Kemudian bisa berubah menjadi masdar, bisa berubah menjadi masdar mim sampai kepada isim alat. Nah, jadi masing-masing dari yang 38 ini nanti dia punya tasrifan namanya. Punya pola perubahan. Nah, pola perubahan itu namanya tasrifan. Ya, masing-masing yang 38 ini nanti punya pola tasrifan. Yang satu sama lain itu saling
berbeda. Dan inilah ya jawaban, lagi-lagi ini jawaban untuk Pak Khairul Umam. Ketika 38 wazan ini sudah terinstal, sudah kita hafal, sudah sudah kita hayati dalam pikiran kita, maka kita akan mudah mengenali, oh, ada kalimat seperti ini berarti sighatnya ini, wazannya ini. Ketemu misalnya dengan kalimat mulaqatun. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu agak bingung ya. Kalau saya tanya mulaqatun, kira-kira apa sighatnya? Fi'il madinya. Ya, fi'il kata Lako dasar. bukan, lako. Mulaqatun. Lakot. Lakin. Nah, mulaqatun. Kira-kira apa sighatnya? Kemudian apa fi'il madinya dan apa wazannya? Laku, madinya laku. Laku. Ada nggak laku itu di salah satu 38 wazan ini, Bu? Laki. Oke, bukan laku. Bukan laku. Maka ya lagi. Oke. Mulaqatun ini, nah ini bukti kalau dia sudah terinstal, kita akan bisa menerka wazannya apa. Nah, mulaqatun ini contoh saja. Ini kita belum belajar ya Bapak Ibu, ini contoh saja simulasi. Mulaqatun ini sighatnya adalah masdar. Ya, masdar. Sighatnya masdar. Apa wazannya? Wazannya adalah mufa'alatun. Nah, mufa'alah wazannya, Bu. Ya, mufa'alatun. Mufa'alatun. Nah, fi'il madinya berarti laqa. Ya, laqa. Mudhari'nya yulaqi. Ya, laqa yulaqi. Wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu. Mufa'alatan. Nah, gitu. Laqa yulaqi mulaqatan. Nah, di sini main juga ilmu i'lal. Yang tadi Pak Khairul Umam tanyakan ya. Mulaqatan sewazan nggak dengan mufa'alatan atau dengan fa? Sewazan. Tapi di sini ada alif, Bu. Ini ada alif. Ada i'lal berarti. Berarti di sini ada i'lal. Mulaqatun ini asalnya adalah mulaqayatun. Mulaqayatun. Nah, kalau mulaqayatun sewazan nggak dengan mufa'alatun? Iya, sewazan. Sewazan. Oke. Sekarang, kenapa mulaqayatun berubah menjadi mulaqatun? Ada proses i'lal. Di sini ada proses i'lal. Di sini ada ya berharkat. Ya, betul. Ada. Kemudian sebelum ya berharkat ini ada fathah nggak, Bu? Iya, ada. Ada qaf kan? Dan Ya. qafnya berharkat fathah. Nah, kaidahnya tadi bilang apa? Berat. Kalau ada huruf ya atau waw berharkat dan huruf sebelumnya fathah, maka ya atau waw itu wajib diganti menjadi alif. Nah, itu makanya ya di sini diganti menjadi alif. Mulaqatun. Nah, seolah-olah dia tidak sewazan dengan mufa'alatun. Seolah-olah, tapi sebenarnya sewazan. Nah, kenapa seolah-olah tidak sewazan? Karena dia sudah mengalami i'lal. Proses i'lal. Nah, i'lal itu ibaratnya proses operasi ya. Orang walaupun dia, mohon maaf ya, sama-sama manusia, tapi karena dia sudah misalnya dia operasi besar misalnya, mengubah wajah atau apa, apakah bentuknya agak beda dengan manusia pada umumnya? Iya, agak beda karena dia mengalami proses i'lal, proses operasi itu. Nah, walaupun sebenarnya dia sama dengan manusia pada umumnya, tapi karena sudah mengalami i'lal, ada proses pencabutan penyakit dari badannya, maka seolah-olah dia nggak sama dengan manusia pada umumnya. Sebenarnya sama gitu. Nah, jadi ibaratnya i'lal itu proses
operasi yang terjadi pada manusia gitu. Nah, kira-kira seperti itu analoginya ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kenapa kita bisa menentukan mulaqah ini sebagai masdar, kemudian wazannya mufa'alah, kemudian fi'il madhinya laqa yulaqi. Nah, itu kenapa bisa? Karena kita sudah hafal dengan wazan ini. Nah, gitu. Ya, itu simulasinya Pak Khairul Umam. Oke. Ya, Nah, yang 38 wazan ini dibagi lagi kepada 10 kelompok besar. Ya, 10 kelompok besar. Oke. Jadi total wazan ada 38. Yang 38 ini dibagi kepada 10 kelompok besar. Nah, ini dia. Sekarang kita coba nyebutin dulu satu persatu. Yang pertama ada namanya wazan sulasi mujarrad. Nih, lagi-lagi ini masih istilah Bapak Ibu. Bagi yang baru mungkin ini apaan ini istilah semua isinya. Oke, lagi-lagi kita nggak bisa menghindar ya. Kalau kita belajar ilmu shorof dimanapun dan pakai kitab apapun, pasti ketemu dengan istilah ini. Nggak mungkin menghindar dari istilah ini. Oke. Pertama ada namanya wazan sulasi mujarrad. Ya. Nah, apa itu wazan sulasi mujarrad? Nah, nanti kita bahas. Yang jelas, wazan untuk sulasi mujarrad ini semuanya ada 6. Oke, ini satu. Kemudian yang kedua, ada namanya wazan rubai mujarrad. Ya, wazan rubai mujarrad. Oke, untuk pertama ini kita sering mendengar istilah aja dulu, Bapak Ibu. Lama-kelamaan nanti akan ingat sendiri, insya Allah. Oke, wazan rubai mujarrad, ya. Nah itu nanti ada satu, ya ada satu wazan. Oke, sudah 2. Kemudian yang ketiga ada namanya wazan mulhaq bir rubai. Ya, wazan mulhaq bir rubai. Nah, nanti kita akan bahas wazannya semuanya ada 7. Ya, wazannya ada 7. Oke. Kalau yang sulasi mujarrad nanti ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, kemudian fa'ila yaf'ilu. Oke, kalau yang rubai mujarrad fa'lala yufa'lilu. Kemudian kalau yang mulhaq rubai ada 7 ya. Ada fa'lala yufa'lilu, fa'ala yufa'wilu, fa'ala yufa'wilu, fa'wala yufa'wilu, fa'yala yufa'yilu, kemudian fa'la yufa'li, kemudian fa'nala yufa'nilu. Nah, itu wazan semua Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan bahas itu secara detail insya Allah. Kemudian ada lagi namanya wazan sulasi mazid 1 huruf. Ya, wazan sulasi mazid 1 huruf. Nah, ini nanti ada 3 wazan. Ya, ada wazan fa'ala yufa'ilu, kemudian ada wazan fa'ala yufa'ilu, kemudian ada wazan af'ala yuf'ilu. Oke, ini namanya wazan sulasi mazid 1 huruf. Kemudian yang kelima ada namanya wazan sulasi mazid 2 huruf. Ada berapa bab ini? Ada banyak Bu ya. Ada 5. Ya, ada 5 wazan. Oke, ada wazan tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, imfa'ala yamfa'ilu, kemudian if'alla yaf'allu. Nah, ini wazan sulasi mazid 2 huruf namanya. Oke, terus yang keenam ada wazan sulasi mazid 3 huruf. Nah, ini nanti ada 4 wazan. Ya, ada 4.
Ada bab istaf'ala yastaf'ilu. Ada if'au'ala yaf'au'ilu. Ada if'ala yaf'alu. Kemudian ada if'awwala yaf'awwilu. Nah, nanti wazan-wazan ini ada rinciannya lagi. Ya, ada tasrifannya, ada nama babnya, ada wazan dan lain-lain. Oke. Kemudian yang ketujuh ada namanya wazan, ya, wazan rubai mazid satu huruf. Nah, kalau tadi ada sulasi mazid satu huruf, nah sekarang ada rubai mazid satu huruf. Nah, ada berapa babnya? Hanya ada satu. Ya, apa wazannya? Tafa'lala yatafa'lalu. Tafa'lala yatafa'lalu. Oke. Kemudian yang kedelapan ada namanya wazan mulhaq. Ya, mulhaq tadahroja. Istilah semua ya. Mulhaq tadahroja. Nah, mulhaq tadahroja dia mirip dengan wazan rubai mazid, tapi ada huruf tambahannya. Ya, ada huruf tambahan khusus. Nah, nanti dia ada 7 wazan. Ya, ada tafa'lala yatafa'lalu, tafau'ala yatafau'alu, tamaf'ala yatamaf'alu, tafai'ala yatafai'alu, tafa'wala yatafa'walu, tafa'yala yatafa'yalu, kemudian tafa'la yatafa'la. Nah, gitu. Itu wazan semua itu. Dan itu semuanya fi'il madhi, ya, madhi dan mudhari. Oke. Kemudian yang ke-9 ada namanya wazan rubai. Apa yang ke-9? Mazid 2 huruf. Nah, rubai mazid 2 huruf. Nah, nanti dia ada 2 wazan. Ada wazan if'allala yaf'allilu, kemudian ada wazan if'alalla yaf'alillu. Nah, itu wazan rubai mazid 2 huruf. Kemudian yang terakhir baru yang disebut dengan wazan mulhaq ihran jama'. Ya, mulhaq ihran jama'. Nah, ini totalnya juga ada 2. Ada namanya wazan if'allala yaf'allilu, kemudian yang terakhir if'alla yaf'alli. Nah, itu wazan semua. Nah, kalau kita totalkan semuanya ada berapa tadi? 38. Oke, coba kita hitung ya, Bapak Ibu. 6 tambah 1 7, tambah 7 14, tambah 3 17, tambah 5 22, tambah 4 26, 2 tambah 1 27, tambah 7 34, tambah 2 36, tambah 2 38. 38. Nah, jadi pas semuanya ada 38 wazan. Nah, kalau sudah hafal semuanya Bapak Ibu, insya Allah kalau baca teks, nah kalau ada sigot-sigot seperti ini, apalagi ditambah dengan ilmu i'lal, sudah paham juga dengan i'lal, nah insya Allah kita bisa mengenali apapun sigot yang ada dalam teks bahasa Arab itu. Insya Allah. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai Bapak Ibu untuk mengenali wazan yang pertama yang disebut dengan wazan sulasi mujarrad. Nah, kita tandain dulu nih target wazan sulasi mujarrad. Nah, ada istilah sulasi mujarrad. Oke. Ada wazan tadi ya, wazan sulasi mujarrad. Nah, sekarang kita bahas per kata dulu. Wazan, apa itu wazan, Bapak Ibu? Pola. Nah, wazan itu tadi pola ya. Wazan, waznun, bahasa Arabnya waznun. Nah, artinya pola. Saya tuliskan waznun. Wazan. Nah, wazan itu artinya pola. Kemudian ada istilah sulasi. Ya, kalau bahasa Arabnya
Sulasiyun. Ya, sulasiyun. Oke. Nah, sulasi itu nisbat kepada salasah. Artinya 3. yang Yang tiga. ketiga. Nah, yang 3 huruf. Maksudnya yang terdiri dari 3 gitu, yang 3. Sulasi. Ya, wazan sulasi. Nah, sama juga. Tadi kan kita sempat bahas ya. Kalau fiil itu secara umum ada 2, ada sulasi, ada rubai. Rubai. Berarti kalau sulasi berarti wazan sulasi, wazan atau pola yang 3. Nah, secara bahasa kan sulasi yang ada 3. Oke. Kemudian ada istilah mujarrad. Bahasa Arabnya mujarradun. Ya, mujarradun. Nah, mujarrad artinya yang dikosongkan. Ya, yang dikosongkan atau yang kosong. Oke. Berarti secara harfiah, ya, secara harfiah wazan sulasi mujarrad adalah pola sulasi, pola fiil yang berjumlah 3 huruf yang mujarrad, yang dikosongkan. Nah, dikosongkan dari apa? Dikosongkan dari huruf tambahan. Nah, itu maksudnya mujarrad. Nah, dari artian harfiah seperti ini bisa kita simpulkan sulasi mujarrad itu adalah salah satu pola fiil, maksudnya fiil madhi ya, Bapak Ibu, di mana jumlah hurufnya terdiri dari 3 huruf. Nah, itu yang disebut dengan sulasi, 3 huruf. Dan semua hurufnya berstatus huruf asli. Asli itu maksudnya huruf asal. Nah, kalau huruf asal di sulasi berarti fa fiil, Ain fiil, dan lam fiil. Nah, jadi semuanya masing-masing kata itu dia menempati posisi fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Tidak ditemukan di sini di sulasi mujarrad adanya huruf tambahan. Ya, tidak ditemukan huruf tambahan, tidak ada imbuhan sama sekali. Nah, itu. Ya, untuk mendekatkan paham, tidak ada imbuhan. Oke, contoh. Misalnya jalasa. Oke, jalasa. Apakah dia sulasi mujarrad, Bapak Ibu, jalasa? Iya. Kenapa disebut mujarrad? Kenapa disebut sulasi? Karena semuanya huruf berstatus huruf asli. Nah, karena dia terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Oke. Kenapa disebut mujarrad? Karena kosong dari. Nah, karena di sini semua hurufnya adalah asli. Jim sebagai fa fiil, lam ain fiil, sin, lam fiil. Nah, lam fiil. Semuanya huruf asli, tidak ada yang huruf tambahan. Begitu juga dengan la'iba. La'iba. Apakah dia sulasi mujarrad, Bapak Ibu? Iya. Karena dia terdiri dari 3 huruf. Dan mujarrad tidak ditemukan adanya huruf tambahan. Ustaz, bisa saya potong sebentar? Bisa tanya. Ya. Oh, makanya kenapa di rubai itu tidak terdapat rubai mujarrad gitu ya, Ustaz ya? Iya, kalau rubai mujarrad berarti jumlah asalnya 4 huruf yang kosong dari huruf tambahan gitu, Bu. Ya, misalnya tapi tidak ada nama ya, mujarrad tidak ada ya. Rubai mujarrad. Tidak ada kan? Ada, Bu. Nah, ini. Ada, Bu. Nanti di tema kedua setelah sulasi mujarrad. Nah, jadi ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad. Nah, jadi induk dari semua wazan itu 2 sebenarnya. Sulasi mujarrad dan rubai mujarrad. Oh, tapi hanya 1 jumlah, Ustaz ya. Nah, kalau rubai mujarrad itu 1, Bu. Nah, sementara kalau sulasi mujarrad ada 6.
Nah, jadi yang ada di kamus, ya, misalnya kita akan mencari makna sebuah kata, semua wazan ini dikembalikan ke yang dua ini. Ya, misalnya kita ketemu dengan wazan istaf'ala atau istakhraja. Kalau mencari di kamus, nanti kembalikan dulu dia menjadi sulasi mujarrad atau menjadi rubai mujarrad. Karena di kamus itu yang ada cuman sulasi mujarrad atau rubai mujarrad. Jadi Bapak Ibu kalau mencari wazan selain sulasi mujarrad atau rubai mujarrad, dan itu dicari langsung di huruf kamus, insya Allah sampai kiamat nggak ketemu. Misalnya istaf'ala atau istakhraja, mencarinya di bab hamzah misalnya, itu insya Allah nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Karena dia istakhraja itu wazannya adalah wazan yang ada huruf tambahan di dalamnya. Ya, nah kita harus kembalikan dulu dia kepada sulasi mujarrad. Apa sulasi mujarrad istakhraja? Nah, nanti adalah kharaja. Ya, sulasi mujarradnya kharaja. Nah, kharaja itulah yang harus kita cari di dalam kamus. Jadi jangan istakhrajanya yang dicari, tapi sulasi mujarradnya gitu. Nah, jadi sekali lagi saya simpulkan, sulasi mujarrad atau rubai mujarrad ini adalah wazan asal untuk semua wazan-wazan yang ada. Nah, jadi kembalinya wazan itu adalah ke sulasi mujarrad atau ke rubai mujarrad. Oke, nanti insya Allah setelah sulasi mujarrad kita masuk ke rubai mujarrad. Oke, nah berarti jalasa, la'iba ataupun hasuna, ya hasuna juga disebut dengan sulasi mujarrad. Kenapa? Karena dia 3 huruf, kemudian juga mujarrad, kosong dari huruf tambahan. Oke, kira-kira Bapak Ibu bisa paham dulu pengertian sulasi mujarrad? Wazan fiil yang madinya terdiri dari 3 huruf dan semuanya berstatus asli. Nah, dia asli. Asli dalam artian masing-masing menempati fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Oke, nah ini pengertian ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pola-pola sulasi mujarrad. Seperti yang saya sampaikan di awal, sulasi mujarrad itu polanya ada 6. Ya, polanya ada 6. Oke. Nah, sekarang kita akan preteli masing-masing dari 6 wazan itu dengan menyebutkan identitasnya. Nah, ini penting sekali. Ya. Kalau di amsilah ini tidak disebutkan. Ya, wazan, mauzun. Nah, ini kita akan belajar pola-pola sulasi mujarrad, rinciannya ya, rincian dari masing-masing wazan. Oke. Nah, sulasi mujarrad itu semuanya ada 6. Nah, ini kolom ini semuanya ada 6 ya, Bapak Ibu, ada 6. Masing-masing pola itu mempunyai istilah namanya wazan. Nah, wazan tadi sudah kita bahas. Apa itu wazan? Pola dasar. Oke, pola dasar. Oke. Kemudian yang kedua, ya, masing-masing wazan nanti punya mauzun. Nah, jadi ada wazan, ada mauzun. Apa itu mauzun? Yang di pola. Nah, mauzun itu kata lain yang sepola. Yang mengikuti apa bisa? Yang mengikuti wazan. Atau yang disandingkan. Bisa juga. Kata lain yang polanya sama dengan wazan. Nah, gitu ya. Nah, jadi mauzun itu adalah kata lain, jangan kata lain. Fiil lain aja. Nah, lebih spesifik ya, Bu. Fiil lain yang polanya sama dengan wazan. Nah, itu namanya mauzun. Jadi ada wazan, ada mauzun. Kemudian ada namanya nama bab. Nah, jadi masing-masing bab atau masing-masing wazan dalam pola dalam ilmu sharaf ini nanti ada nama babnya, Bapak Ibu. Ya, ada nama babnya.
Karena dalam kitab-kitab sorof, kalau kita lihat, mereka para ulama itu menyebut nama wazan itu bukan dengan istilah apa, bukan dengan menyebutkan polanya, tapi dengan nama babnya. Nah, khusus untuk sulasi mujarrad, nama bab itu nanti sama dengan wazan. Ya, nama bab itu sama nanti dengan wazan. Oke. Kemudian setelah nama bab ada namanya tanda bab. Ya, tanda bab atau tanda wazan. Kita bisa mengenali bab itu atau fiil itu masuk wazan bab pertama. Nah, karena dia punya tanda. Kalau tanda itu ada di sebuah fiil dan tanda itu sama dengan pola pertama, berarti fiil itu sama atau masuk mauzun dari wazan bab pertama. Nah, itu. Ya. Jadi kita perlu tahu apa tanda atau ciri-ciri dari masing-masing bab atau wazan ya. Oke. Kemudian ada faedah. Nah, ini yang penting sekali nih. Masing-masing wazan dalam ilmu shorof punya faedah yang berbeda-beda. Ya. Faedah maksudnya apa? Faedah maksudnya adalah penggunaan gitu ya. Punya penggunaan yang berbeda-beda. Nah, dari penggunaan atau dari faedah inilah nanti kita bisa membedakan kenapa dalam sebuah kalimat pakai wazan ini, bukan wazan yang itu. Ya, kenapa kita menggunakan wazan misalnya istakhraja? Kenapa bukan kharaja? Ya, karena kharaja dengan istakhraja itu punya faedah yang berbeda. Nah, atau misalnya kharaja dengan akhraja itu berbeda maknanya karena faedahnya berbeda. Nah, faedah ini nanti akan berakibat terhadap cara penerjemahan. Oke, itu yang disebut dengan faedah. Nah, terakhir nanti contoh dalam kalimat ya. Contoh dalam kalimat. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menyebutkan wazan-wazan dari sulasi mujarrad. Oke. Wazan yang pertama atau bab pertama dari sulasi mujarrad, wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Bapak Ibu. Yaf'ul. Nah, ini hati-hati penyebutannya, Mbak ya. Fa'ala yaf'ulu. Oke. Ingat-ingat Bapak Ibu. Bab pertama sulasi mujarrad itu wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Nah, salah satu wazannya adalah qatala yaqtulu. Ya, qatala yaqtulu. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa qatala yaqtulu kita sebut mauzun untuk fa'ala yaf'ulu? Karena sewazan polanya. Karena polanya sama dengan wazan. Nah, coba qatala, fa'ala. Apakah sama harkat, Bapak Ibu? Sama. Jumlah hurufnya? Sama. Apakah ada huruf yang sukun di qatala dengan fa'ala? Tidak ada. Berarti sama persis. Sama persis ya. Qatala sama dengan fa'ala. Kemudian yaqtulu sama dengan yaf'ulu. Nah, berarti kalau seandainya ditanya qatala yaqtulu, dia masuk bab berapa? Bab 1. Nah, itu bab 1 sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ya. Oke. Contoh lain, mauzun lain, kataba yaktubu. Ya, kataba yaktubu. Nah, ini mauzun juga untuk fa'ala yaf'ulu karena polanya sama. Oke, apalagi kira-kira? Nadhara yanzuru. Nah, ini berarti masuk bab pertama semua ini. Nadhara Oke, nadhara yanzuru. Oke, terus apalagi Bapak Ibu yang sering dengar? Nasoro. Nah, nasoro
Yansuru. Yang Yansuru. suruh. Nah, ini kebetulan binanya sohi semua ya. Binanya sohi semua. Yansuru. Nah, ada lagi masuk juga sebagai mauzun untuk fa'ala yaf'ulu, tapi dari bina lain. Contoh, qala Yaqulu. yaqulu. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Qala. Apakah qala sewazan dengan fa'ala? Sewazan. Sewazan. Kenapa kita sebut sewazan? Padahal di sini ada alif. Sementara di fa'ala tidak ada alif. Alif ganti dari wa. Nah, inilah yang kita maksud tadi. Kalau ada alif di wazan atau di asal kata, maka pastikan alif itu adalah ganti dari waw atau ganti dari Iya. ya. Ya. Nah, kita sudah sering membahas qala. Qala ini asalnya adalah Qawala. qawala. Nah, kalau kita lihat asalnya qawala sama nggak dengan fa'ala? Sama. Sama. Itu makanya dia masuk pola fa'ala. Nah, sekarang yaqulu. Apakah dia sewazan dengan yaf'ulu, Bapak Ibu? Sewazan. Sewazan walaupun barisnya beda. Iya. Ada Yaqulu, yaf'ulu. Dan di sini nggak ada yang sukun. Ya, sukunnya di fa. Sementara di yaqulu sukunnya di ain ya, di ain jadinya, di ain fi'il. Nah, bagaimana mungkin kita menyebut yaqulu sewazan dengan yaf'ulu? Nah, mungkin ya. Mungkin kenapa? Karena yaqulu mengalami proses i'lal. Yaqulu ini asalnya adalah yaqulu. Pasalnya yaqulu sama dengan yaf'ulu. Tapi kenapa berubah menjadi yaqulu? Nah, karena ada kaidah i'lal. Ketika ada huruf waw berharkat atau huruf ya berharkat, sementara ada huruf sahih yang sukun sebelumnya, maka harkat waw wajib dipindah kepada huruf sebelumnya. Nah, itu kaidahnya. Ya, saya ulangi. Ketika ada huruf waw atau ya berharkat, sementara sebelumnya ada huruf sahih yang sukun, maka harkat waw atau ya itu wajib dipindah kepada huruf sahih sebelumnya. Itu makanya yaqulu berubah menjadi yaqulu. Nah, seperti itu. Ya, qawala yaqulu. Nah, kalau kita lihat asalnya, apakah qawala yaqulu sewazan dengan fa'ala yaf'ulu, Bapak Ibu? Sewazan. Hanya saja seperti yang tadi, karena dia mengalami proses operasi, seolah-olah dia nggak mirip, ya nggak sama, padahal sebenarnya sama. Oke, nah ini mauzun ya, mauzun bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Oke, sekarang nama bab. Apa nama bab untuk wazan pertama atau bab pertama sulasi mujarrad? Nah, untuk nama bab sulasi mujarrad, dia terambil dari wazan dan mauzun. Berarti nama babnya apa? Bab fa'ala yaf'ulu. Nah, jadi kalau ditanya bab pertama sulasi mujarrad, bab apa namanya? Bab fa'ala yaf'ulu. Oke, bab fa'ala yaf'ulu. Oke, sekarang tanda bab atau tanda wazan. Dari mana kita tahu kalau sebuah fi'il itu masuk bab pertama sulasi mujarrad? Dari ain fi'ilnya. Dari ain fi'ilnya, Bu ya. Oke, jadi tanda babnya adalah ain fi'ilnya fathah pada fi'il maudhi. Oke, fa'ala. Ini kan ain fi'il ya. Ain fi'ilnya fathah pada fi'il maudhi. Kemudian apa? Yaf'ulu. Dhammah pada fi'il mudhari. Dan dhammah pada fi'il mudhari. Dan dhammah pada fi'il mudhari. Oke. Berarti kalau seandainya ditanya, misalnya qatala yaqtulu,
Apa ciri babnya? Kenapa kita bisa menyebutnya masuk dalam kategori bab pertama sulasi mujarrad? Karena, nah ini jawabannya. Fiilnya fathah pada fiil madhi dan dan domah domah pada pada fiil fiil mudhari. mudhari. Nah, itu alasannya. Ya, cara kita menjawabnya seperti itu. Kenapa qatala masuk bab pertama? Ya karena dia sesuai dengan ciri atau tanda babnya. Apa tanda babnya? Ain fiilnya fathah pada fiil madhi dan dhammah pada fiil mudhari. Oke, nah ini namanya tanda bab atau wazan. Oke, kemudian yang selanjutnya ada faedah, ya. Nah, faedah atau kegunaan sebahagian besar fiil yang masuk ke pola pertama ini adalah untuk muta'addi. Ya, untuk muta'addi namanya. Muta'addi dan kadang-kadang lazim. Nah, apa itu muta'addi? Muta'addi itu adalah fiil yang membutuhkan maf'ul bih. Ya, objek ya. Maf'ul bih. Nah, jadi sebagian besar mauzun yang masuk dalam pola fa'ala yaf'ulu, dia membutuhkan maf'ul bih. Ya, baik itu qatala, membunuh atau memerangi, itu pasti butuh kepada objek, ya, memerangi orang yang diperangi. Kataba, menulis, apakah butuh objek menulis itu? Butuh, ya, menulis tulisan. Nah, tulisan itu objek. Nadhara, memandang atau melihat pemandangan itu objek. Nasara, menolong, apakah butuh orang yang ditolong? Butuh. Begitu juga dengan qala, ya. Qalahu subhanahu wa ta'ala. Telah mengatakan terhadap perkataan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebagian besar fiil yang masuk dalam bab pertama itu faedahnya adalah muta'addi. Nah, sedikit sekali yang faedahnya lazim. Apa itu lazim? Fiil yang tidak membutuhkan objek. Nah, jadi sebagian besarnya muta'addi, dia butuh kepada objek. Hanya sedikit yang tidak membutuhkan objek, atau yang kita sebut dengan lazim, ya. Oke, contoh yang muta'addi misalnya, nah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kira-kira kita baca apa ini? Kataba Ibrahimu, mi atau mu? Mu, ya. Tidak boleh tanwin. Kenapa nggak boleh tanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Yang kita bahas di ilmu nahwu, ya, Bapak Ibu. Oke, Ibrahimu. Kataba Ibrahim. Nah, sekarang apakah kataba ini sudah cukup hanya kepada fa'il saja? Ibrahim telah menulis. Pasti kita nanya, apa yang ditulis? Butuh penjelasan dia. Apa yang ditulis oleh Ibrahim? Ar-risalata. Nah, ar-risalata ini sebagai maf'ul bih dari kataba. Nah, otomatis berarti kataba faedahnya apa, Bapak Ibu? Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Nah, muta'addi, ya. Kenapa muta'addi? Karena dia membutuhkan objek. Kataba Ibrahimu ar-risalata. Nah, sementara kalau yang lazim itu salah satu contohnya adalah misalnya ini. Kira-kira bacaannya kharaja Abu Ahmadan atau Ahmadin atau Ahmada minal qaryati. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kharaja
Apakah dia masuk bab pertama sulasi mujarrad? Iya. Masuk. Iya, Mas. Dari mana kita tahu kharaja ini bab pertama sulasi mujarrad? Karena Terdiri ain dari fiilnya ain fathah. fiil. Nah, Pada fiil madi karena dan dhammah mudhari'nya pada fiil mudhari. kharaja yakhruju kan? Iya, Ustaz. Kharaja yakhruju. Berarti kharaja yakhruju sewazan dengan fa'ala Ulu. Nah, perlu kita pastikan Bapak Ibu. Nah, itu makanya Bapak Ibu harus punya kamus. Jadi Sudah dua. punya, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ya, Mahmud Yunus ya, Mbak ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi kalau bisa amsilah tasrifiyah sama kamus Mahmud Yunus. Nah, dua itu yang penting. Ya. Nah, ini kenapa? Karena kharaja kita belum bisa menentukan dia bab pertama kalau belum tahu fiil mudhari'nya. Ya kan? Kita baru bisa menggolongkan kharaja sebagai bab pertama sulasi mujarrad kalau kita sudah tahu fiil mudhari'nya. Nah, dari mana kita tahu mudhari' kharaja? Dari wazan. Nah, tidak lain dan tidak bukan dari kamus. Hafalan. Nah, lagi-lagi hafalan tadi ya. Gimana ya? Sepertinya saraf ini agak sulit kalau lepas dari hafalan, Bu ya. Itu memang Pembiasaan. kunci Ustadz ya, nggak bisa ngasal gitu ya. Nggak bisa ngasal. Misalnya kharaja Ngira, yakhriju. nah, Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Bu. Oh. Kalau madi mudhari sulasi mujarrad, Itu madi harus- mudhari sama masdar untuk sulasi mujarrad itu penentunya adalah kamus. Jadi tidak bisa kita terka. Sudah baku berarti Ustadz ya. Sudah baku, Bu. Jadi fi'il madi mudhari sama masdar sulasi mujarrad itu tidak bisa kita terka bacaannya. Jadi Harus dihafal. harus dilihat di kamus kemudian Keluar kepala berarti ya. kemudian diulang-ulang. Ya Allah, belajar udah berapa tahun. Seperti itu. Ya sama, Bu. Nggak semua orang, semua kita belajarin. Ya Allah. Jadi kalau ngelihat fiil, kalau kita gundul misalnya ada ya, ada kha, ada ro, ada jim. Itu kita baca apa itu? Yakhriju. Yakhriju bisa. Kalau diterka-terka kan bisa semua, Bu. Yakhriju bisa. Yakhraju bisa. Kemudian yakhraju juga bisa. Atau yukharriju juga bisa. Yukhraju juga bisa. Semuanya bisa. Nah, penentunya adalah kamus. Kharaja yakhruju atau kharaja yakhriju atau kharaja yakhraju. Itu yang menentukan mudhari'nya adalah adalah kamus. Nah, nggak bisa kita pastikan, kita terka saja. Misalnya kharaja ini yakhriju aja lah. Nggak bisa. Oke. Nah, berarti kharaja yakhruju. Nah, kenapa kita sudah bisa pastikan? Ya, karena sebelumnya sudah merujuk. Sudah sering juga ketemu dengan kalimat ini. Ya, itu makanya kharaja yakhruju masuk bab pertama sulasi mujarrad. Oke. Kharaja Abu Ahmada minal qaryati. Oke. Apakah kharaja di sini butuh maf'ul bih, Bapak Ibu? Tidak. Nah, ini contoh lazim, Bu. Abu Ahmad telah keluar dari kampung. Nah, dia merantau ke kota ya. Nah, kharaja di sini faedahnya adalah lazim. Karena di sini tidak ada maf'ul bih. Dan dia cukup hanya dengan fa'il saja. Ya, Abu Ahmad telah keluar dari kota. Dari kota ini apakah maf'ul bih? Bukan. Bukan, dia hanya keterangan jar majrur saja. Dia bukan maf'ul bih. Nah, oleh sebab itu kharaja dia faedahnya adalah lazim karena dia hanya butuh kepada fa'il saja. Oke. Nah, ini contoh dalam kalimat. Nah, terakhir untuk bab ini. Nah, setelah kita mengenal wazan, mauzun, nama bab, tanda bab, faedah, kemudian contoh, maka yang harus kita kuasai satu lagi untuk masing-masing bab itu adalah tasrif wazan. Nah, ini yang saya sebut tadi fardu ain untuk dihafalkan. Ya, fardu ain untuk dihafalkan. Nah, bagaimana tasrifan untuk bab pertama sulasi mujarrad? Nah, ini dia. Oke. Tadi wazannya fa'ala, kemudian mudhari'nya
Yaf'ulu. Berarti kalau bab pertama sulasi mujarrad itu tasrifannya seperti ini Bapak Ibu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan, kemudian masdar mimnya maf'alan. Maf'alan. Nah, waw yang di depan yang di amsila itu hanya tambahan saja Bapak Ibu. Ya, tujuannya untuk supaya bisa dinyanyikan gitu. Ada waw kan? Waw ini bukan tasrifan, hanya sebagai penambah supaya bisa dilagukan gitu. Oke, isim fa'ilnya fa'ilun. Oke, fa'ilun, isim maf'ulnya maf'ulun. Ya, maf'ulun. Oke, terus fi'il amarnya. Nah, ingat fi'il amar untuk bab pertama sulasi mujarrad itu adalah uf'ul. Oke, fi'il nahinya la taf'ul. Oke, jangan salah baca, jangan if'il ataupun if'al. Ya, karena kalau fi'il mudhari yaf'ulu, nah fi'il amarnya selalu uf'ul. Nah, la taf'ul. Kemudian maf'alun, maf'alun sama. Kemudian isim alatnya mif'alun. Oke. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau dia masuk bab pertama sulasi mujarrad, bentuk perubahan atau tasrifannya selalu seperti ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, karena wazannya seperti ini tasrifannya, maka mauzun pun mengikut. Nah, gitu. Berarti qatala yaqtulu, bentuk perubahannya juga mengikuti fa'ala yaf'ulu. Itu makanya wazan wajib dikuasai atau wajib dihafal. Berarti kalau qatala berarti qatala yaqtulu qatalan fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah menguasai tasrif wazan, otomatis kita bisa menguasai tasrif mauzun. Nah, gitu. Nah, jadi untuk mempermudah, Bu Maryam sudah lancar nadanya. Masya Allah, ini lagi ngeraba-ngeraba lagi, Ustaz. Oke. Ya, untuk memudahkan hafalannya, Bapak Ibu bisa menyanyikan dengan nada seperti ini ya. Oke, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, ini nadanya sudah ada ya di YouTube kita, di Arabiah itu ada. Nah, nanti kita share ya, ininya. Oke. Kita coba terakhir Bapak Ibu sebelum kita akhiri nada untuk wazan bab pertama sulasi mujarrad. Oke. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ufla taf'ul maf'alun mif'alun. Sekali lagi, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, oke, kita coba qatala. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Oke, terakhir kataba.
Kataba yaktubu yaktubu kitabatan. kataban. Nah, ingat untuk Oh, masdar, ya. sekali lagi saya ingatkan, kita harus merujuk ke kamus Bapak Ibu. Walaupun Nah, di sini itu fa'ala dia. yaf'ulu fa'lan, tapi tidak semua mauzun sama. Yaktubu Nah, itu. Nah, jadi Kalau udah ketemu untuk yang beda. kata ya, katabatan. kalau untuk kataba masdarnya kitabatan. Oh. Ya, nanti bisa dicek di kamus ya Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Saya nggak tahu apakah ada katsban juga, tapi yang sering dimunculkan itu kitabatan. Jadi Gimana itu kata Ustaz nyari? di bab kataba Bu, di bab Kataba. kaf kataba yaktubu kitabatan. Nah, nanti bisa dicek di kamus Mahmud Yunus atau di Munawir ya. Oke. Yang Berarti kalau nggak ada ya. di Amsilah nggak ada Bu. Oke, berarti kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Oh, Nah, yang beda seperti itu. cuma di masdar aja ya Ustaz. Nah, yang perlu dipastikan di kamus yang 3 ini, Bu. Nah, ini yang perlu dicek, dipastikan di kamus. Untuk mauzun. Ya. Untuk wazan nggak masalah seperti ini, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kenapa fa'lan? Ya karena mayoritas mauzunnya sewazan dengan fa'lan. Tapi apakah semuanya? Tidak. Iya, Nah, untuk memastikan harus melihat kamus. Nah, gitu caranya. Jadi Bapak Ibu untuk pertama ya. Nah, sebenarnya saya nggak mewajibkan semua mauzun itu dihafal ya di Amsilah Tasrifiyah. Yang wajib itu wazan. Nah, wazan sama mauzun pertama untuk masing-masing bab. Itu yang wajib. Nah, kalau Bapak Ibu ingin untuk lebih lancar, nah itu semua mauzunnya bisa dihafalkan. Ya, satu wazan itu di Amsilah tadi. Nah, misalnya ini. Kita cek sebentar. Nah, ini. Di Amsilah bab pertama. Nah, ini bab pertama fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Nah, ini kan wazan. Oke. Nah, di bawahnya ini adalah tasrif mauzun dengan bina yang berbeda-beda. Nasara yansuru, bina apa Bapak Ibu? Sahih. Madda yamuddu, bina mudha'af. Nah, mudha'af tasrifnya agak beda. Jadi kalau Bapak Ibu hanya hafal tasrif wazan dan mauzun yang pertama, nah kalau diminta mentasrifkan madda, nah itu agak kesulitan. Iya itu ya. Nah, agak kesulitan. Ya, berarti wajib dihafal semua. Nah, Ustaz. itu makanya kalau di pesantren semuanya wajib hafal ini. Ya Allah. Nah, misalnya sona yasunu. Sona yasunu, kalau kita hafal ini, nanti kita akan bisa mentasrif qala yaqulu. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun. Qul la taqul maqalun miqwalun. Nah, itu bawahnya Ustadz yang goza bukan ya guzu kan? Goza yazu. Ghazwan. Bukan ya guzu. Makanya itu atasnya ya sunu. Jadi yang ini wajib ya. Kalau yang bagi di pembelajaran minimal yang ini Bu, wazan yang di atas sama mauzun yang pertama. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menguasai semuanya, nah lebih baik hafal semuanya sebagai perwakilan dari masing-masing bina. Jadi kalau seandainya ada fiil lain yang binanya sama, kita bisa tasrifnya. Nah, seperti itu. Nah, nadanya sudah kita contohkan. Nah, tinggal Bapak Ibu mengulang dan melancarkan gitu ya. Jadi kita cukup bab pertama dulu malam ini sebagai pemanasan. Iya, berarti di samping menghafalkan tasrifnya harus menghafalkan bina-binanya juga itu ya Ustadz yang sampingnya itu. Itu iya. Nah, yang penting itu tasrif ini Bu, tasrif ya perwakilan sih sebenarnya ini.
Bagaimana cara mentasrif bab pertama bina mudha'af? Nah, contohnya madda yamuddu maddan. Bagaimana cara mentasrif bina naqis untuk bab pertama sulasi mujarrad? Nah, contohnya ghaza yalzu ghazwan. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan fiil lain yang binanya sama, otomatis kita akan bisa mentasrifnya. Karena contohnya sudah kita hafalkan gitu. Nah, kalau kita di pesantren, nah ini semuanya wajib distorkan ini. Nah, untuk di sini cukup satu wazan dan mauzun pertama. Semoga dimampukan. Amin. Mudah-mudahan bisa. Ya Allah, udah makin tua. Ya, sama Bu. Kita semuanya makin tua. Setengah abad lebih Ustaz usianya. Nah, ya kita nggak peduli dengan usia. Yang penting kita apa? Nah, insya Allah kalau kita ada kemauan bisa Bu ya. Insya Allah. Nah, untuk pertama kita kita cukup dengan bab pertama dulu. Ustadz, Ya. saya boleh bertanya, Ustadz? Ya, silakan. Terima kasih, Ustadz. Ini Ustadz yang contoh yang khoroja Abu Ahmad minal Qaryati itu kan tadi lazim Ustadz, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, minal Qaryati di sini sebagai apa Ustadz dia? Oke. Kalau istilah dalam ilmu dalam ilmu nahwu dia hanya sebatas keterangan tempat saja, Mbak. Ya, keterangan tempat. Nah, atau bisa juga zorof, tapi dia bukan zorof yang sorih. Dia zorof yang ghairu sorih karena huruf minnya disebutkan gitu ya, huruf jarnya disebutkan. Nah, tapi kalau dalam istilah ilmu balaghah dia disebut dengan mutatallabatul fi'il, kalau nggak salah saya itu. Mutatallabat ya, pelengkap sih. Dia sebagai pelengkap sebuah jumlah. Nah, kharaja abu ini kan fi'il fa'il. Ya kan? Fi'il fa'il. Nah, ini dia jumlah fi'liyah. Nah, di luar jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah atau ismiyah itu disebut juga dengan umdah, pokok kalimat. Ya. Nah, selebihnya disebut dengan futlah. Futlah itu artinya pelengkap. Ya. Jadi minal qaryati di sini hanya sebagai futlah saja, sebagai pelengkap dari jumlah fi'liyah yang sebelumnya. Nah, itu aja istilahnya. Jadi secara posisi dia tetap jar majrur. Nah, posisinya jar majrur. Tapi secara istilah dia diistilahkan dengan futlah. Sementara kalau fi'il fa'il sebelumnya disebut dengan umdah. Nah, gitu. Umdah itu pokok kalimat. Kalau futlah itu tambahan atau yang disebut juga dengan keterangan. Ustaz. Ya, silakan Mas Fauzan. Kalau syibih jumlah itu istilah apa, Ustaz? Syibih jumlah, oke. Syibih jumlah itu kalau dalam kitab-kitab nahwu kontemporer dia disebut ada dua ya. Ada yang jar majrur, kemudian ada yang zorof dengan mudhofun ilaih. Nah, syibih jumlah bisa juga berposisi sebagai khobar nanti. Ya. Misalnya Muhammadun fil qaryati. Nah, fil qaryati posisinya adalah fi sebagai huruf jar, qaryatinya sebagai majrur. Nah, syibih jumlah jar majrur dia menjadi khobar untuk mubtada sebelumnya. Nah, sampah tersembunyi ponsel jadi syibih jumlah. Jadi ada jumlah, ada syibih jumlah. Jumlah itu ada dua, ada ismiyah dan fi'liyah. Sementara kalau yang syibih jumlah nanti ada dua juga, ada jar majrur dengan zorof mudhafun ilaih. Iya, makasih Ustaz. Ya, insya Allah nanti di bab khobar, rincian mubtada khobar, nanti kita singgung lagi Mas di bahasan ilmu nahwu ya. Oke, insya Allah. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya untuk malam ini. Jadi untuk malam ini Bapak Ibu punya tugas nih.
Tugasnya hanya cukup menghafalkan rincian bab pertama sulasi mujarrad, kemudian tasrif wazannya. Nah, untuk apa ini dihafalkan? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Oke. Untuk malam ini kita cukupkan ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini istilah semua. Amin, ya Allah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya, sama-sama Bu. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu. Iya Ustaz.